Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya. Kita untuk mengerjakan tahapan yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat kartu persediaan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan untuk jurnal khususnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas habis mengenai kartu persediaan atau biasa disebut dengan inventory card. Dimana untuk inventory card ini sumber dokumennya yang pertama adalah dari penjualan tunai atau kredit, kemudian dari pembelian tunai atau kredit, atau dari retur penjualan atau pembelian. Intinya kartu persediaan ini adalah untuk mencatat arus keluar masuknya barang yang ada di persediaan barang dagang kita. Itu fungsi dari inventory card. Ya, untuk menyingkat waktu, baiklah mari sama-sama kita kerjakan untuk inventory card atau kartu persediaan ini. Nah, yang pertama adalah kita bisa telusuri dari dokumen transaksi nomor 1 sampai nomor 25 yang masuk dalam kategori transaksi-transaksi seperti penjualan tunai atau kredit, pembelian tunai atau kredit, dan retur penjualan atau retur pembelian. Ini kita coba telusuri satu persatu. Oke, yang pertama dokumen transaksi nomor 1 ini bukan, kemudian dokumen nomor 2 bukan, dokumen nomor 3 juga bukan. Nah, terus di sini, nah ini ada dokumen transaksi nomor 5. Ini adalah nomor faktur. Ini adalah nomor faktur, artinya ini adalah faktur, kemudian kopnya perusahaan sendiri. Berarti untuk kategori transaksi nomor 5 ini bisa masuk ke dalam kartu persediaan. Tapi sebelum kita input penjualan tanggal 5 ini, kita langkah pertama untuk mengisi kartu persediaan yang pertama adalah kita menginput saldo awal dulu ya. Tanggal 1 saldo awal ini kita input. Ini bisa kamu ambil dari daftar saldo atau daftar persediaan barang dagang ini ya. Ini untuk saldo persediaan barang dagang bisa kita ambil dari persediaan barang dagang ini. Nah, untuk HP Pavilion ini ada 20 unit, kemudian untuk Dell Inspiron ini 16 unit dengan harga pokoknya masing-masing ini 16 juta dan 12.500.000. Nah, ini bisa kita masukkan dulu. Yang pertama adalah saldo untuk HP Pavilion. Ini punya persediaan 20 unit, kemudian harga pokoknya adalah 16 juta, sehingga total nilai persediaan kita adalah 320 juta. Ini untuk yang HP Pavilion. Sekarang kita untuk input untuk yang Dell Inspiration tanggal 1. Di sini keterangannya adalah saldo. Kita masukkan saldonya, unitnya untuk HP Inspiration adalah 16 unit. Harga pokoknya adalah 12.500.000, sehingga nilai persediaan untuk Dell Inspiron ini adalah 200 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi tadi. Oke, untuk transaksi nomor 5. Oke, di sini ada transaksi penjualan kredit. Ciri-cirinya adalah di sini, kenapa penjualan kredit? Di sini adalah ada faktur, kopnya perusahaan sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menginputnya atau memasukkannya ke dalam kartu persediaan ini? Yang pertama kita mulai dari HP Pavilion dulu. Perhatikan di sini untuk transaksi nomor 5 ini kita untuk produk HP Pavilion ini kita jual 9 unit ya. Berarti di sini kita input dulu tanggalnya ya. Yang pertama kita input tanggalnya. Kita input tanggalnya, di sini ada tanggal 6 di situ ya. Kemudian keterangannya di sini adalah nama keterangan untuk customer digital elek. Nah, karena penjualan di sini, perhatikan di sini ada kolom in, ada kolom out. Di mana kolom in ini digunakan untuk menginput transaksi pembelian ataupun retur pembelian. Sedangkan untuk kolom out ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan maupun retur penjualan. Nah, karena tanggal 5 ini, tanggal 6 ini adalah transaksi penjualan, berarti kita masuk ke kolom out. Oke. Kita masukkan nilainya. Di situ ada 9 unit kita jualnya. Nah, untuk harga di sini ini kita menghitung harga pokok. Jadi yang kita hitung bukan harga penjualan, tapi harga pokok. Dimana untuk harga pokok HP Pavilion ini adalah 16 juta, sehingga total nilai penjualannya adalah, atau nilai persediaan yang terjual adalah 144 juta. Oke, sekarang tahapan untuk memasukkan ke dalam saldo persediaan. Perhatikan di sini kita punya persediaan 20 unit, kemudian terjual 9, sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 11 unit dengan harga pokoknya 16 juta, sehingga nilai persediaan kita sekarang hanya 176 juta. Oke ya, jadi 11 ini didapat dari
nilai persediaan 20 unit. Tanggal 5 ini kita jual 9 unit, sehingga di sini persediaan sekarang adalah 11 unit, harga pokoknya 16 juta, nilai persediaan kita adalah 176 juta. Itu untuk yang HP Pavilion. Sekarang kita input untuk yang Dell Inspiron yang 7 unit ini. Masih sama caranya seperti tadi, masukkan tanggalnya, ini keterangannya adalah digital elect. Karena ini penjualan berarti kita masuk ke kolom out sini ya. Oke, sekarang kita masukkan jumlahnya adalah 7 unit yang kita jual, ini perhatikan 7 unit. Nah, untuk untuk Dell Inspiron ini harga pokoknya adalah 12.500.000, sehingga nilai persediaan yang terjual itu adalah 87.500.000. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam kolom saldonya. Oke, di awal kita punya persediaan 16 unit, kemudian dijual 7, sehingga di sini nilai persediaan kita tinggal 9 unit dengan harga pokoknya 12.500.000, sehingga nilai persediaan kita sekarang adalah 187.500.000. Oke, ini untuk transaksi tanggal 6. Jadi cara menginputnya seperti itu. Oke, sekarang lanjut kita cari lagi untuk transaksi-transaksi yang akan kita input ke dalam kartu persediaan. Oke, di sini ada retur ya. Ini ada nota kredit, berarti ada retur. Seperti tadi bahwa retur itu juga masuk ke dalam kartu persediaan. Kalau dilihat di sini ini ada nota kredit, kemudian ada kopnya perusahaan kita, berarti ini adalah nota atau retur penjualan. Oke, karena retur penjualan di sini, oke, kita masukkan dari pertama dari HP Pavilion dulu. Untuk HP Pavilion ini ada retur 2 unit ya. Karena retur penjualan kita tetap masuk ke kolom out, tetapi di sini untuk membedakan bahwa itu retur atau penjualan, maka di sini untuk menuliskan retur kita kasih tanda min ya. Kita kasih tanda min 2 di dalam menulisnya. Artinya min 2 itu adalah mengurangi nilai penjualan, karena retur itu otomatis mengurangi nilai penjualan. Oke, sehingga di sini untuk nilainya di sini ini harusnya 16 juta nilainya ya. Ya, sehingga di sini ketemulah total returnya di sini adalah 16 juta dikalikan 2 berarti 32 juta. Ya, seperti Oke, di sini 32 juta ya. Oke, seperti itu. Nah, karena ada pengembalian barang, otomatis kita sebelumnya punya persediaan 11 unit, karena ada pengembalian barang 2 unit, berarti persediaan barang dagangan kita sekarang bertambah menjadi 13 unit. Ya, harga pokoknya 16 juta sehingga nilai persediaan kita 208 unit. Oke, walaupun di sini retur mengurangi nilai penjualan, otomatis dalam persediaan dia akan menambah. Oke, sekarang kita ke untuk yang Dell Inspiron. Oke ya. Di sini untuk Dell Inspiron masih sama, masukkan tanggal 7. Di sini dari sales letter ya. Nah, di sini untuk Dell Inspiron ini nilai yang diretur adalah 1 unit. Nilai harga pokok yang diretur 12.500.000, sehingga total di sini adalah 12.500.000 yang diretur. Nah, sekarang kita hitung saldo persediaannya. Kita punya 9 unit persediaan barang dagang, kemudian ada pengembalian 1 unit, otomatis di sini akan berubah menjadi 10 unit. Dengan harga pokoknya 12.500.000 dan nilai persediaan kita per tanggal 7 sekarang menjadi 125 juta. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi 10 unit ini persediaan kita bertambah karena adanya 1 barang yang diretur, sehingga dengan adanya retur penjualan otomatis akan menambah persediaan barang dagangan kita. Oke, seperti itu. Lanjut, kita cari dokumen transaksi yang lain. Oh iya, bentar. Dell Inspiron sudah, ini sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, kita cari lagi di sini yang masuk dalam kategori penjualan. Nah, di sini ada faktur kopnya perusahaan lain. Ini berarti adalah pembelian secara kredit. Oke, jika pembelian secara kredit, sini cara inputnya adalah, sekarang perhatikan di sini kita masukkan dulu untuk item yang HP Pavilion. Oke, di sini tadi tanggal 7 ya, keterangannya jangan lupa diisi. Sekarang untuk yang HP Pavilion kita masukkan tanggal 10, keterangannya adalah PT Margonda karena kita beli kepada PT Margonda.
Nah, karena pembelian kita masuk ke kolom in ya. Jumlahnya 11 unit nih untuk yang HP Pavilion 11 unit. Nah, kalau pembelian maka yang kita input adalah nilai pembelian atau harga pembeliannya. Beda dengan penjualan. Kalau penjualan kita masukkan yang di kartu persediaannya adalah harga pokok barang. Nah, karena nilai pembelian atau harga pembelian itu otomatis akan menjadi harga pokok barang, maka di sini kita masukkan harga pembeliannya. Sehingga di sini nilai pembeliannya berjumlah 176 juta. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldonya. Perhatikan di sini. Kita punya persediaan 11 unit, ada pembelian barang 11 unit, berarti otomatis persediaan kita akan bertambah karena adanya pembelian 11 unit. Yang tadinya persediaan 13 unit, kita beli 11 unit sehingga sekarang persediaan kita adalah 24 unit dengan harga pokoknya 16 juta sehingga per tanggal 10 persediaan kita adalah 384 juta. Oke, itu untuk yang HP Pavilion. Sekarang kita masukkan untuk yang Dell Inspiron. Oke, tanggal 10 masih sama. Di sini keterangannya pun sama, PT Margonda. Nah, kita masuk ke kolom in, ada pembelian untuk yang Dell Inspiron adalah 10 unit. Harga pokoknya Dell Inspiron ini harga pembeliannya adalah 12.500.000 ya, sehingga nilai pembeliannya adalah 125 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke kolom saldo persediaan. Sama seperti tadi, ini ada persediaan 10 unit, kita beli 10 unit sehingga sekarang persediaan kita menjadi 20 unit dengan harga pokoknya 12.500.000 sehingga nilai persediaan kita adalah 250 juta. Oke, itu untuk yang Dell Inspiron seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, di sini tanggal 11 ada nota debit, yaitu ada pengembalian atas barang kita yang dibeli. Ini adalah retur pembelian dari tanggal 10 ini. Nah, karena retur pembelian, kita masuknya di sini masih sama, masukkan tanggal dulu, keterangannya di sini PT Margonda atau sales nota kredit PT Margonda. Nah, karena retur pembelian kita masuk ke kolom pembelian, ya. Nah, di sini kasih tanda min 1. Di sini yang dikembalikan untuk HP Pavilion adalah 1 unit, ya, maka di sini min 1. Harga pokoknya 16 juta sehingga nilai retur yang dikembalikan adalah 16 juta. Nah, untuk saldonya di sini karena kita ada pengembalian barang yang kita beli, maka otomatis persediaan kita akan berkurang. Yang tadinya 24 unit, karena ada barang yang kita kembalikan, berarti di sini tinggal 23 unit. Jadi kita beli barang, terus barang yang kita beli kita kembalikan, otomatis persediaan kita akan berkurang 1 unit. Dengan harga pokoknya di sini 16 juta sehingga nilai persediaan kita per tanggal 11 368 juta. Itu untuk yang HP Pavilion. Sekarang kita input untuk yang Dell Inspiron. Oke, tanggalnya 11, keterangannya masih sama, nota kredit dari PT Margonda. Nah, ini untuk yang Dell Inspiron ini yang kita kembalikan adalah dual unit. Ya, berarti di sini min 2 dengan harga pokoknya 12.500.000 sehingga nilai retur pembeliannya itulah 25 juta. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini ada 20 unit persediaan ya, karena ada barang yang kita kembalikan 2 unit, otomatis persediaan kita berkurang menjadi 18 unit. Di sini harga pokoknya masih 12.500 dengan nilai persediaan kita sekarang 225 juta. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, ini bukan. Ya, di sini ada nota kontan. Ada nota kontan kopnya perusahaan kita. Berarti ini adalah penjualan tunai. Oke, sekarang kita input ke kartu persediaannya. Oke, di sini tanggalnya tanggal 13 ya, keterangannya adalah penjualan tunai. Kemudian di sini karena penjualan kita masuk ke kolom out. Sekali lagi kalau penjualan berarti kita masuk ke kolom out. Oke, di sini untuk HP Pavilion kita jualnya adalah 5 unit ini. Kita masukkan di sini 5 unit, harga pokoknya 16 juta sehingga nilai penjualannya adalah 80 juta. Oke, untuk saldonya kita punya persediaan barang 23 unit, karena dijual 5 unit otomatis ini akan berkurang persediaan menjadi 18 unit. 23 unit dikurangi 5 karena ada penjualan 5 sehingga 18 unit persediaan. Dengan harga pokok 16 juta sehingga persediaan kita per tanggal 13 itu adalah 288 juta. Oke, sekarang kita input yang Dell Inspiron. Oke, masukkan tanggalnya tanggal 13. Ini ada penjualan tunai. Karena penjualan kita masuk ke kolom out. Oke, kita masukkan di sini
Di sini untuk Dell Inspiron kita jual 8 unit nih. Ya, kita jual 8 unit. Berarti kita masukkan di sini 8 unit. Harga pokok barang yang dijual 12.500.000 sehingga nilai penjualan kita ada 100 juta. Oke, sekarang kita masuk ke saldonya. Ada 18 unit persediaan, kemudian kita jual 8 sehingga di sini tinggal 10 unit. Harga pokoknya masih sama 12.500 sehingga persediaan kita 125 juta. Oke, ini untuk yang penjualan tunai. Sekarang kita masuk lagi ke transaksi selanjutnya. Ada transaksi ini, ada faktur lagi, kopnya perusahaan Buana, berarti ini adalah penjualan kredit. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya adalah tanggal berapa itu? 18. Kemudian di sini keterangannya JBLE karena kita jualnya kepada JBLE. Oke, karena penjualan sekali lagi kita masuk ke kolom out. Oke, untuk HP Pavilion kita jual 6 unit. Ya, dengan harga pokok barang yang dijual adalah 16 juta sehingga nilai persediaan terjual 96 juta. Oke, 18 unit persediaan kita karena dijual 6 otomatis kita berkurang menjadi 12 unit persediaan barang dagang. Oke, dengan harga pokoknya 16 juta, nilai persediaan kita menjadi 192 juta. Oke, sekarang kita masukkan yang Dell Inspiron. Tanggalnya masih sama, tanggal 18, keterangannya adalah JBLE. Karena penjualan kita masuk ke kolom out sini. Oke, kita jual untuk yang Dell Inspiron adalah 4 unit. Masukkan 4 unit, harga pokoknya 12.500.000, nilai penjualannya adalah 50 juta. Sehingga persediaan kita ada 10 unit, dijual 4, berarti tinggal 6 unit persediaan. Harga pokoknya adalah 12.500.000, nilai persediaan untuk Dell Inspiron menjadi 75 juta. Oke, lanjut lagi ke bawah. Lanjut bukan transaksi nomor 19 tanggal 22. Ini ada faktur kopnya perusahaan orang lain, berarti pembelian kredit. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 22 ya. Keterangannya adalah PT Sahabat, karena pembelian barang berarti kita masuk ke kolom in. Oke, untuk HP Pavilion ini kita beli 12 unit. Harga pembeliannya di sini adalah 16.200.000. Perhatikan ya, jika ada pembelian yang kita input di sini adalah harga pembeliannya. Di sini ada 16.200.000. Otomatis harga pembelian akan menjadi harga pokok kita. Sehingga nilai persediaan kita atau nilai pembelian kita menjadi 194.400.000. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldonya di sini. Oke, ada 12 unit ya. Persediaan barang kita harga pokoknya 16 juta. Nah, karena ada pembelian barang dagang dengan harga pokok yang berbeda, maka di sini tidak boleh, karena sistemnya adalah FIFO, maka persediaan barang dagang ini tidak boleh kita gabungkan. Artinya harus kita tulis sendiri-sendiri dengan harga pokok masing-masing. Jadi per tanggal 22 ini kita punya harga pokok yang pertama 12 unit persediaan barang dagangnya ya, Ini kita yang ini kita turunkan ke bawah, persediaan barang dagang dengan harga 16 unit. Kemudian untuk barang yang harga pokok 16.200.000 ini kita tulis di bawahnya. Ya, seperti itu. Jadi per tanggal 22 kita mempunyai persediaan barang dagang dengan dua nilai harga pokok. 12 unit harga pokoknya 16 juta, 12 unit harga pokoknya 16.200.000 ya. Ini karena sistem yang kita gunakan FIFO, beda dengan sistem rata-rata. Jika rata-rata persediaan barang dagang akan kita gabungkan. Karena ini FIFO, maka jika ada perbedaan harga pokok barang atau jika ada perbedaan harga pembelian barang, maka otomatis barang harus ditulis sendiri-sendiri atau harus diturunkan sendiri-sendiri. Oke ya, lanjut, paham ya? Oke, sekarang untuk yang Dell Inspiron. Oke, kita masuk sih tanggalnya tanggal 22. Kemudian di sini adalah PT Sahabat Jaya. Karena pembelian kita masuk di sini. Ya, harga pembeliannya di sini untuk yang 15 unit Dell Inspiron ini harga pembeliannya berbeda lagi 12.600.000 sehingga nilai pembelian kita menjadi 189 juta. Oke, sama dengan yang Dell HP Pavilion. Di sini kita
punya persediaan barang dagang awal 6 unit dengan harga pokoknya 12.500.000. Di sini ada pembelian barang dagang dengan harga pembelian yang baru. Artinya jika ada seperti itu, maka yang ini kita turunkan ke bawah dan yang barang yang baru kita beli kita tulis di bawahnya. Sehingga sama halnya dengan yang tadi, per tanggal 22 kita mempunyai 2 persediaan barang dagang dengan harga pokok yang berbeda. 6 unit harga pokoknya 12.500.000, yang 15 unit harga pokoknya 12.600.000. Jadi seperti ini cara menulisnya. Kalau ada perbedaan harga pembelian, maka persediaan barang harus kita pisah atau kita turunkan atau kita tulis sendiri-sendiri persediaan barang tersebut, tidak boleh digabungkan gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, di sini tanggal ada lagi enggak ini? Tanggal 27 ada faktur kopnya perusahaan kita sendiri, artinya ini adalah penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan. Mulai kita coba dari HP Pavilion dulu. Tanggal 27 ya, sorry di sini. Tanggal 27 di sini kita jual kepada Maju Elek. Karena penjualan kita masuk ke kolom out ya. Di sini kita jual, di sini nilainya adalah 15 unit ya. Perhatikan di sini ya. Kita jual tanggal 27 itu 15 unit. Nah, karena metode yang kita gunakan FIFO, berarti kita harus jual persediaan barang dagang yang masuk atau yang lama dulu, atau yang masuk ke persediaan barang dagang kita dulu yang lama. Ya, yang kita jual adalah persediaan barang dagang yang lebih dulu masuk, berarti yang ini. Yang 12 unit yang harga pokok dengan harga pokok 16 juta ini harus kita jual dulu. Ya, harus kita jual dulu. Jadi 12 unit harga pokok 16 juta ini harus kita jual dulu. Yang 12 juta ini, yang 12 unit ini dengan harga pokok 16 juta ini kita keluarkan dulu. Nah, karena kita jual 15 unit, otomatis karena baru ada 12 yang kita keluarkan, maka kekurangannya 3 unitnya kita ambil dari barang yang harga pokoknya 16.200.000. Berarti di bawahnya kita tulis lagi 3 unit untuk melengkapi atau untuk mencukupi penjualan ya. Dan yang 3 ini kita ambil dengan harga pokok yang 16.200.000. Sehingga di sini ketemulah untuk yang persediaan 12 unit ini berarti habis, kita jual. Yang 12 unit ini menjadi 9 unit karena dijual 3 unit. Ya, paham ya? Saya ulangi. Jadi yang karena kita jual 15 unit, maka kita jual barang dagang yang 12 unit ini dulu, yang harga pokoknya 16 juta. Artinya karena 12 unit ini adalah barang yang pertama masuk di persediaan, maka kita jual dulu 12 unit. Kemudian karena masih kurang 3 unit, maka yang 3 unit itu kita ambilkan dari persediaan barang dagang yang harga pokoknya 16.200.000. Sehingga untuk membeluskan saldonya, yang 12 unit dengan harga pokok 16 juta ini habis, yang 12 juta dengan harga pokok 16.200.000 ini tinggal 9 unit. Sehingga per tanggal 27 kita hanya memiliki persediaan barang dagang 9 unit dengan harga pokoknya 16.200.000, sehingga nilai persediaan barang dagang kita per 27 itu untuk HP Pavilion itu 145.800.000. Oke ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang Dell Inspiron. Masih sama tadi seperti tadi tanggal 27. Kemudian di sini keterangannya adalah Maju Elek ya, karena penjualan kita masuk ke kolom out ya. Di sini untuk Maju Elek kita jual 10 unit. Ya, kasusnya masih sama dengan HP Pavilion. Di sini kita punya 2 persediaan. Artinya karena metode FIFO first in first out, barang yang masuk pertama harus kita jual dulu. Berarti yang masuk pertama adalah yang 6 unit ini. Berarti kita jual dulu yang 6 unit, ya kita keluarkan dulu yang 6 unit dengan harga pokoknya 12.500.000. Karena kita jual 10 unit, berarti ini kurang 4 unit. Yang 4 unit ini kita ambil dari barang yang harga pokoknya 12.600.000. Berarti sini kita jual 4 unit dan harga pokoknya adalah 12.600.000, sehingga untuk yang situ untuk yang 4 unit ini nilainya 50.200.000.
400. Sehingga untuk yang persediaan barang dagangan 6 unit ini kita habis. Yang 15 unit ini sekarang menjadi tinggal 9 unit, harga pokoknya 12.600 dengan nilai persediaan menjadi 113.400. Oke. Ya, seperti itu ya, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke transaksi selanjutnya. Masih ada apa tidak? Ah, ini masih ada nih. Ini kayaknya transaksi terakhir nih. Oke, ini transaksi faktur FA Makmur. Ini pembelian. Ya, berarti pembelian karena kopnya orang lain. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ya, tanggalnya tanggal 29 kita beli kepada FA Makmur. Karena pembelian berarti kita masuk ke kolom in, berarti di sini. Untuk HP Pavilion kita beli 12 unit. Ya. Nah, harga pembelian ini berbeda lagi. Ya, 16.400 untuk yang pembelian tanggal 29. Sehingga nilai pembeliannya adalah 196.800. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam saldonya. Oke, sekarang gini. Kita sebelumnya punya persediaan 9 unit dengan harga pokok 16.200. Di sini ada pembelian baru, harga pokoknya 16.400. Berarti yang ini kita turunkan ke bawah. Yang 9 unit ini kita turunkan. Kemudian yang pembelian dengan harga pokok baru, ini baru kita tuliskan di bawahnya. Sehingga per tanggal 29 kita punya nilai persediaan, punya persediaan dengan dua harga pokok yang berbeda. 9 unit harga pokok 16.200, yang 12 unit itu harga pokoknya 16.400. Sehingga jika sudah selesai seperti ini, nilai persediaan antara yang 9 unit dengan yang 12 unit ini kita jumlahkan sehingga ketemulah nilai persediaan akhir itu menjadi 342.600. Oke, itu untuk yang nilai persediaan HP Pavilion. Sekarang kita masukkan untuk yang persediaan Dell Inspiron. Masih sama seperti tadi, lihat Dell Inspiron kita beli 11 unit. Ya, dari FA Makmur. Karena pembelian maka dimasukkan ke kolom in. Sini 11 unit pembeliannya. Nah, ini pun sama. Harga pembeliannya berbeda lagi 12.400 ya, dengan nilai pembeliannya menjadi 136.400 ya. Oke, harus kemudian kita masuk ke kolom saldo. Masih sama dengan tadi. Kita sebelumnya punya persediaan barang dagang 9 unit dengan harga pokoknya 12.600. Di sini ada perbedaan harga pembelian, harga pokok lagi. Kita beli 11 unit. Kalau seperti ini, sama seperti yang di atas tadi, yang ini kita turunkan ke bawah. Kemudian yang baru, pembelian yang baru dengan harga pokok yang berbeda, ini kita turunkan di bawahnya. Sehingga sama dengan yang tadi HP Pavilion, per tanggal 29, Dell Inspiron punya dua persediaan dengan harga pokok yang berbeda. Sehingga nilai persediaan untuk untuk Dell Inspiron ini adalah 249.800. Ini didapat dari nilai persediaan yang 9 unit ditambah nilai persediaan yang 11 unit. Oke, untuk memperjelas saja kenapa kalau ada transaksi pembelian yang kita tulis adalah harga pembeliannya, ya otomatis karena harga pembelian itu akan menjadi harga pokok barang yang akan kita jual nantinya. Oke, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan mengenai kartu persediaan. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.